Berapa sering kalian mengecek handphone dalam satu hari? Jangan satu hari deh ya, kelamaan gitu kan, 1 jam. Kalian bisa menghitungnya nggak? Lalu pas bangun tidur, apakah sebuah handphone yang pertama kalian cari? Halo semuanya, welcome to Kapter Curhat. Memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya handphone adalah salah satu alat atau teknologi di zaman modern ini yang bisa dibilang mendarah daging gitu kan dengan manusia. Karena hampir semua orang di zaman ini mempunyai handphone dan membutuhkan handphone. Lalu kemana-mana juga selalu membawa handphone. Handphone lagi, handphone terus. Kita nih ya seakan-akan dikuasai oleh benda tersebut cuy. Untuk menikmati fitur-fitur dalam sebuah handphone, entah itu main game lah, menikmati media sosial yang ada dalam handphone tersebut. Coba kalian bayangin deh, sudah berapa jam waktu yang kita habiskan untuk memeriksa aplikasi media sosial. Instagram lah, Facebook, Twitter, atau WeChat gitu kan. Parahnya, kebanyakan waktu yang kita habiskan di media sosial itu tidak selalu bermanfaat cuy. Dan terkadang dapat membuat hidup kita merasa tertekan. Kita malah sering membandingkan hidup kita dengan kehidupan yang ditampilkan orang lain di media sosial. Yang sebenarnya tidak realistis cuy. Pokoknya jangan telan mentah-mentah deh postingan seseorang di media sosial. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di kehidupan dia yang sebenarnya. Bisa saja kan seseorang tersebut hanya sekedar flexing untuk meyakinkan orang-orang dan berharap orang-orang tersebut mengikuti dan menjadi bagian dari dirinya. Contoh kayak kasusnya Indra Kents si paling murah banget. Oke, saya tadi berkata kan HP itu sudah mendarah daging dengan manusia. Karena ya memang fungsi dari media sosial itu telah menjadi bagian dari hidup kita dan banyak dari kita membutuhkan untuk tetap terhubung dengan dunia luar. Namun terkadang kita juga merasa terlalu sering terikat pada layar handphone dan lupa untuk menikmati hidup yang sebenarnya di dunia nyata yang padahal ada banyak hal yang dapat kita nikmati dalam kehidupan yang sebenarnya cuy, di luar dunia maya tersebut, yang tentunya lebih bermanfaat dan lebih produktif pastinya. Jadi kita harus belajar lah ya untuk membatasi waktu bermain media sosial agar tidak banyak waktu kita yang terbuang dengan sia-sia. Selain itu, media sosial juga ternyata mempengaruhi kesehatan mental loh cuy dan menghalangi tingkat keproduktivitasan seseorang. Seseorang bisa jadi kecanduan media sosial karena beberapa alasan cuy, diantaranya pertama, kebutuhan akan konfirmasi dan validasi dari orang lain. Kedua, keinginan untuk terus-terusan menjaga koneksi dan mengetahui hal-hal terbaru dalam hidup orang lain, entah itu teman, keluarga, yang mereka takutkan akan kehilangan hiburan dan distraksi dari rutinitas sehari-hari yang sedang orang lain kerjakan. Solusi dari nomor 2 apa? Ya intinya kita harus belajar untuk nggak kepo cuy. Ketiga, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain yang diwakili oleh konten yang diposting oleh mereka. Kemudian ketergantungan pada teknologi dan rasa kesepian. Semua hal tersebut bisa menjadi sebuah faktor yang membuat orang merasa terpaku pada media sosial dan kesulitan untuk menghentikan penggunaannya cuy. Dulu, saya sering sekali menonton konten orang berjam-jam gitu kan, tapi lama-kelamaan saya berpikir, kenapa saya hanya menjadi penonton? Sudah berapa banyak waktu yang saya habiskan cuma untuk menonton konten orang lain dan terus saja men-scroll. Ditambah lagi, saya membuang-buang waktu bermain game yang nggak jelas, yang nggak ada faedahnya juga sama sekali gitu kan. Kalau dipikir-pikir mah, jadi gamer kagak, yang ada ngabisin kuota iya gitu kan. Lewat pemikiran seperti itulah saya berpikir untuk menjadi seorang pembuat, bukan hanya menjadi seorang penonton. Toh ketika kita bisa mencoba untuk membuat video sendiri, kita bisa sedikit berubah menjadi lebih produktif. Bodoh amat orang bakal nonton video saya atau enggak, yang jelas buat dan upload saja gitu kan. Nah itu adalah sebagian contoh kecil yang ingin saya sampaikan. Bahwasanya lewat pengalaman tersebut saya bisa merubah kecanduan terhadap sosial media menjadi kecanduan membuat konten di sosial media. Dan itu sudah saya lakukan selama 1 tahun lebih cuy. Ya meskipun apa yang saya lakukan belum menghasilkan cuan sama sekali. Tapi gak apa-apa lah ya, yang terpenting adalah pikiran saya tidak terpaku terhadap cuan tersebut.
Tanamkan di pikiran teman-teman juga apa yang sedang teman-teman kerjakan sekarang gitu kan, apapun itu dan belum menghasilkan cuan sama sekali ataupun cuannya masih belum sesuai yang kita harapkan, jangan pernah menyerah selama apa yang kita lakukan itu bisa membuat kita happy, enjoy, tetap aja terus lakukan cuy. Karena intinya tugas kita sebagai manusia adalah berusaha semaksimal mungkin dengan apa yang sedang kita kerjakan dan serahkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa. Karena kalau kita mikirin hasil, fokusnya ya bakalan ke hasil. 2 bulan gak ada hasil contohnya ya, pasti kita akan nyerah gitu kan dan stop gitu aja karena dari awal mindset kita udah salah. Coba deh kita pikirkan dampak dari apa yang sedang kita kerjakan selama ini. Hal kecil aja ya. Contoh misalkan kalian mau nge-gym gitu kan daripada terus-terusan main handphone. Nah, apa hal kecil yang kalian dapatkan dari kebiasaan nge-gym ini? Pastinya ada dong. Ada pastinya. Saya pribadi nih ya contohnya. Dari 1 tahun ke belakang mencoba membuat sebuah video dan diupload ke YouTube gitu kan. Positifnya saya bisa menjadi seseorang yang konsisten, itu yang pertama. Lalu saya jadi lebih berani ngobrol kayak gini di depan kamera yang padahal sebelumnya itu untuk ngobrol kayak gini hal yang susah banget bagi saya karena nggak gampang juga ngobrol di depan kamera kayak gini. Mungkin selintas terlihat gampang tapi faktanya ya susah. Cobain deh. Sekarang saya ada progres dikit lah ya dari saya yang dulu-dulu gitu. Nah, hal-hal kecil tersebut tuh sudah dapat dikatakan sebagai hasil cuy. Selama setahun sebelumnya, saya kan selalu nonton konten orang lain. Sekarang saya bisa membuat konten dan menjadikan saya percaya diri untuk speak up di depan kamera tanpa skrip. Oke, gini ya, just info saja. Di konten saya tuh ada 2 segmen cuy. Yang pertama narasumber pro Google. Di sana saya suka membahas fakta-fakta menarik apapun itu. Dan jika ada kasus-kasus kriminal yang menarik juga, kadang saya suka bahas. Karena dari awal gitu kan channel yang ingin saya kembangkan adalah channel storytelling, bercerita atau menceritakan sebuah hal. Entah itu kasus lah, fakta menarik lah. Di segmen tersebut pastinya saya perlu yang namanya meriset dulu dong sebelum bikin konten. Nah, udah gitu baru deh dijadikan skrip gitu, lalu dihafalin. Nah, tapi untuk segmen yang kedua ini berbeda, namanya adalah karakter curhat. Yang mana di segmen tersebut saya tidak harus dulu bikin riset dan menulis skrip. Ngobrol langsung aja gitu kan, apa topik yang benar-benar ada di pikiran saya, kemudian eksekusi. Contohnya ya kayak sekarang ini, tanpa skrip. Dan bagi saya hal ini sudah bisa dikatakan menjadi sebuah hasil. Karena saya yang sekarang sudah bisa speak up langsung di depan kamera tanpa tergantung dalam sebuah skrip. Finally, yuk kita sama-sama rubah lah ya kecanduan buruk kita terhadap sosmed menjadi hal yang positif dan produktif. Apapun itu terserah. Yang penting jangan pernah lupakan hidup kita yang sebenarnya dan orang yang ada di sekitar kita hanya gara-gara kecanduan handphone dan sosial media. Ya kita nggak bakalan kemana-mana kalau cuma menjadi budak dari sosial media tersebut cuy. Bukan berarti juga ya kita sama sekali nggak main handphone dan merupakan sosmed, tapi bijak-bijaklah mengatur penggunaan dari teknologi tersebut. So, segitu aja kabar curhat kali ini karena saya sudah blank mau ngobrol apa lagi gitu kan. Takutnya kalau diterusin ngobrolnya malah kemuter-muter kemana-mana gitu kan. Tapi yang jelas semua unek-unek atau keresahan yang ada di kepala saya mengenai candu handphone dan sosial media sudah tersalurkan lewat kabar curhat kali ini cuy. Thanks for watching, keep charming, stay focused, and see you next video guys.